peristiwa di Malang, di mana banyak sekali korban jiwa, dengan yang namanya deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Ini adalah sangat-sangat tidak punya rasa empati dan simpati terhadap peristiwa duka seperti ini. Pada saat Indonesia berduka karena banyak ratusan manusia kehilangan nyawanya, dan semua hampir rata-rata orang-orang atau anak di bawah umur pun menjadi korban, tapi Partai Nasdem seolah-olah mengesampingkan itu dan buru-buru mendeklarasikan yang namanya Anies menjadi capres mereka. Selamat malam teman-teman Siwert TV, pemirsa Siwert TV dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat. Malam ini saya mau mengkaitkan atau sharing mengkaitkan 3 peristiwa nih. Peristiwa mengenai kejadian yang sangat memilukan, sangat tragis di Malang, di mana banyak sekali supporter Aremania yang akhirnya harus meninggal dunia dengan tragis. Kita doakan sama-sama supaya mereka sudah mendapat tempat yang layak di sisinya. Kemudian ada deklarasi yang namanya Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan. Kemudian ada lagi groundbreaking PT Wafin Manufacturing Indonesia di Kabupaten Batang yang dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, Presiden Joko Widodo. Peristiwa pertama mengenai meninggal dunianya demikian banyak supporter Aremania, ratusan, ada yang bilang 124, 125, 127, 170, apapun itu, tetapi di atas 100. Jadi ini sudah merupakan bencana nasional kalau menurut saya. Kerusuhan pecah di markas Arema di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Ini bukan main-main. Hanya karena sepak bola, hanya karena supporter, dan akhirnya terjadilah bencana ini. Ratusan orang meninggal dunia. Dan kita sangat prihatin dan kita sangat berduka. Siapa yang salah? Biar nanti penyelidikan yang akan menentukan itu semua. Bisa saja supporternya salah, masuk ke lapangan, buat kerusuhan, polisi yang sedikit, yang tidak banyak, akhirnya menembakkan gas air mata, agak membabi buta, sehingga menyasar ke tribun. Banyak sih, macam-macam. Dan panitia sendiri, yang sudah dihimbau untuk melakukan misalnya jam 3 sore, tetapi dilakukan tetap jam 20 malam, jam 8 malam. Nah ini banyak sekali nih di dalam ini yang saling terkait yang harus diselidiki. Dan belum lagi panitia pelaksana menurut Pak Mahfud MD mencetak karcis yang berlebih daripada kapasitas stadion itu sendiri. Nah ini wajib diselidiki semuanya, dan benar bahwa ini harus dibawa ke pidana, hukum pidana, bukan hanya tegur-teguran. Saya setuju Arema dibubarkan. Saya setuju bahwa stop Arema. Nanti dia harus buat lagi yang namanya kesebelasan, mulai lagi dari bawah, divisi 3, 2, dan 1. Ini adalah hukuman, karena bayangkan, akibat supporter yang tidak bisa menahan diri, supporter lain yang tidak ada dosanya sama sekali, yang masih ada di tribun, kena bencana, dan akhirnya menjadi korban yang sia-sia. Sungguh memprihatinkan. Sungguh-sungguh memprihatinkan. Nah, apa hubungannya yang saya tadi beritahu apa hubungannya antara peristiwa di Malang, di mana banyak sekali korban jiwa,
dengan yang namanya deklarasi Partai Nasdem mengusung Anies sebagai capres. Ini adalah sangat-sangat tidak punya rasa empati dan simpati terhadap peristiwa duka seperti ini. Pada saat Indonesia berduka karena banyak ratusan manusia kehilangan nyawanya dan semua hampir rata-rata orang-orang atau anak di bawah umur pun menjadi korban, tapi Partai Nasdem seolah-olah mengesampingkan itu dan buru-buru mendeklarasikan yang namanya Anies menjadi capres mereka. Ada apa ini? Katanya 10 November, tahu-tahu 3 Oktober. Waduh, ini benar-benar bagi saya sih partainya nih nggak punya rasa empati atau simpati sedikit pun. Memang pada saat Surya Paloh pidato, dia sempat mengatakan itu. Dia sempat menyatakan bela sungkawa dan prihatin terhadap kondisi atau peristiwa yang terjadi di Malang. Tetapi calon presiden yang dia usung sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Bolak-balik hanya puja-puji kata-kata ke Nasdem dan Surya Paloh. Nggak ada Anies bicara mengenai duka cita terhadap yang namanya Aremania yang meninggal, yang tidak punya dosa apa-apa, yang masih menunggu di tribun untuk keluar tapi kena yang namanya gas air mata. Nggak ada. Sedikit pun tidak ada kata-kata itu. Jadi apakah ini calon Nasdem yang tidak punya rasa empati dan simpati terhadap korban yang sesama rakyat Indonesia? Waduh, saya nggak habis pikir nih sama Nasdem kalau tidak mengkoreksi ini. Jelas di pidato itu, Anies tidak sebutkan sedikit pun mengenai peristiwa Malang. Dengan memohon petunjuk darinya dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta. Menyedihkan ya, berarti dia tidak peduli itu. Jadi memang omongnya manis, yang di sana lagi punya rasa duka, dia nggak peduli. Yang penting gue udah jadi capres nih. Gitu. Nah, teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV, apa hubungannya dengan Pak Jokowi yang sedang ada di Batang juga nih tanggal 3 ini ya. Jadi Pak Jokowi lagi groundbreaking PT Wafin Manufacturing Indonesia di Kabupaten Batang. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus bergerak melakukan transformasi ekonomi. Hal ini didorong sebagai cara agar Indonesia mampu menjadi negara maju. Nah, pada saat konferensi pers, Pak Jokowi ditanyalah oleh seorang wartawan atau 2 orang wartawan, saya tidak lihat, tetapi ditanyalah, terdengar bahwa bagaimana pendapat Pak Jokowi mengenai pencapresan atau calon presiden Anies Baswedan dari Nasdem. Langsung Pak Jokowi mengatakan dengan prihatin, saya lihat sih sorot mukanya bahwa kita lagi berduka. Saya nggak mau komentar yang begituan. Kita berduka, ada banyak sekali keluarga yang lagi berduka di Malang. Memang dia tidak bicara itu, tetapi pokoknya kita lagi berduka dan saya tidak mau mengomentari hal tersebut. Nah, itu baru pemimpin. Memikirkan yang lain, nggak memikirkan dirinya sendiri. Dia melakukan groundbreaking itu memang untuk rakyat Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan Batang. Tapi itu yang dilakukan. Dia mengatakan begitu. Itu baru namanya pemimpin. Bukannya cuman mau memimpin, tapi
rasa empati dan simpati sama sekali nggak ada. Begitulah teman-teman Siwar TV, teman-teman pemirsa Siwar TV, video singkat dari saya. Gemes sih ngelihatnya, tapi ya udahlah. Biarkan Nasdem dengan pilihannya, dan ternyata pilihannya terbukti tidak punya rasa empati dan simpati. Hanya saya jadi calon presiden. That's it. Itu teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video saya. Saya Surah dari Ubud, pamit.